Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kas. Seperti yang kita ketahui, kas merupakan aset yang paling liquid yang dapat digunakan dengan segera dalam memenuhi atau melunasi atau membayar kewajiban keuangan perusahaan. Sehingga kalau kita lihat pada sisi neraca di sebelah kiri ya, aset lancar itu posisi kas harus selalu paling atas. Karena dia aset yang paling liquid untuk memenuhi kewajiban keuangan, kas pun disebut aset yang paling liquid karena merupakan aset lancar yang paling mudah untuk dicairkan menjadi uang tunai. Kalau kita bicara tentang manajemen kas atau cash management, itu merupakan satu kumpulan kegiatan perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari satu perusahaan agar kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar. Namun, ada masalah utama di dalam manajemen kas, yakni menyediakan kas yang memadai dengan tidak terlalu banyak. Kalau kas terlalu banyak ya, takutnya akan banyak dana yang menganggur di perusahaan. Akibatnya apa? Keuntungan bisa berkurang jika perusahaan banyak menahan kasnya dalam perusahaan. Namun di sisi lain, kas juga tidak boleh terlalu sedikit. Agar apa? Agar tidak mengganggu likuiditas perusahaan ya. Terutama kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Nah, di situ kas punya peranan. Apalagi kalau untuk memenuhi kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak yang lain. Sehingga kas juga tidak boleh terlalu sedikit ada dalam satu perusahaan. Setidaknya ada 4 motif perusahaan dalam memegang kas. Yang pertama yakni motif transaksi. Apa yang dimaksud dengan motif transaksi? Motif transaksi dimaksudkan bahwa perusahaan memerlukan sejumlah uang tunai untuk membiayai atau mendanai kegiatannya sehari-hari. Misal untuk membayar gaji dan upah, membeli barang, membayar tagihan kepada pihak lain, dan pembayaran utang kepada kreditur apabila utang tersebut telah jatuh tempo. Motif yang kedua, yakni motif berjaga-jaga. Artinya, perusahaan menahan atau memegang kas untuk berjaga-jaga atas kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ya. Jadi kejadian itu tidak tentu juga kapan akan terjadi. Misal kebakaran atau kecelakaan. Kan perusahaan tidak bisa ya mengestimasi kapan sih kebakaran atau kecelakaan itu terjadi. Itu yang dinamakan dengan motif berjaga-jaga. Motif yang ketiga yakni motif spekulatif. Artinya, untuk mengambil keuntungan kalau kesempatan itu ada. Contoh perusahaan menggunakan kas yang dimilikinya untuk diinvestasikan pada sekuritas ya, misalkan saham dan obligasi. Harapannya apa? Dengan berinvestasi pada saham atau obligasi, suatu saat misalkan harga saham atau obligasi itu bisa naik, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan.
Itu namanya motif spekulatif. Motif yang keempat, yakni motif compensating balance. Motif keempat ini sebenarnya lebih merupakan keharusan pada satu perusahaan jika meminjam sejumlah uang dari bank. Apabila perusahaan meminjam uang di bank, biasanya bank menghendaki agar perusahaan tersebut meninggalkan sejumlah uang di rekeningnya. Artinya apa? Kalau perusahaan itu punya rekening ya pada suatu bank, dan suatu saat misalkan perusahaan itu membutuhkan dana, bank juga melihat ya, perusahaan ini nasabah gue apa enggak ya. Jadi kalau perusahaan tersebut butuh dana, bank juga bisa mempertimbangkan, oh perusahaan ini nasabah saya, perusahaan ini punya rekening di bank saya. Itu namanya motif compensating balance. Kemudian kita bicara tentang model manajemen kas. Ada dua setidaknya yang perlu diketahui. Yang pertama yakni saldo kas optimal model Baumol. Dan yang kedua, saldo kas model Miller-Orr. Kedua model ini punya asumsi yang berbeda ya. Apa bedanya? Mari kita lihat. Saya awali dengan saldo kas optimal model Baumol. Dalam model Baumol, mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan kas dengan pola tetap yang dapat diperkirakan. Jadi dalam model Baumol, aliran kas dengan pola yang tetap. Itu asumsi yang harus dipegang dalam model Baumol ya. Aliran kasnya dengan pola yang tetap. Dalam model Baumol, saldo kas optimal C dapat dihitung dengan cara akar dari 2 kali B, di mana B adalah biaya transaksi untuk mengubah sekuritas menjadi kas, dikali T. T adalah total kebutuhan kas dalam satu periode, misalkan dalam 1 tahun gitu ya, dibagi I. I adalah tingkat bunga dari sekuritas. Kemudian untuk menghitung saldo kas rata-rata, rumusnya adalah C dibagi 2 ya. Saldo kas optimal dibagi 2. Kemudian untuk menghitung frekuensi transaksi 1 tahun, rumusnya adalah T, kebutuhan kasnya, dibagi dengan C, saldo kas optimalnya. Kalau ingin menghitung total biaya optimal, rumusnya adalah biaya menyimpan ditambah biaya transaksi. Di mana biaya menyimpan ini dihitung dari saldo kas rata-rata kita kalikan dengan biaya kesempatan. Sedangkan biaya transaksi bisa kita hitung dengan cara frekuensi transaksi kita kalikan dengan biaya per transaksi. Kalau kita jabarkan satu-satu ya, saldo kas rata-rata itu adalah C dibagi 2. Maka C dibagi 2. Kali biaya kesempatan ya, biaya kesempatan adalah I. Ditambah frekuensi transaksi. Frekuensi transaksi tadi rumusnya adalah T dibagi C kalikan biaya per transaksi kali B. Ya, jadi kalau kita menggunakan rumus ini untuk menghitung total biaya optimal, C bagi 2 sudah kita hitung di sini ya sebelumnya pada saat menghitung saldo kas rata-rata. Begitu juga dengan T bagi C. T bagi C ini sudah kita hitung sebelumnya berarti pada saat menghitung frekuensi transaksi 1 tahun. Ya, kita tinggal hitung aja C bagi 2 kali I plus T bagi C kalikan dengan B-nya. Contoh kasus, PT Jaya Sentosa
Memperkirakan pengeluaran kas secara keseluruhan untuk tahun yang akan datang sebesar 18 miliar. Ini berarti kebutuhan kasnya ya. T-nya. Lalu guna memenuhi kebutuhan kas, perusahaan akan menjual surat berharga secara periodik. Tingkat bunga yang diperoleh dari surat berharga sebesar 13,60% per tahun. Dengan biaya per transaksinya adalah Rp85.000 per transaksi. Hitunglah yang pertama, saldo kas optimal menggunakan model Baumol. Yang kedua, kita disuruh menghitung saldo kas rata-rata. Yang ketiga, kita disuruh menghitung frekuensi transaksi 1 tahun. Yang keempat, kita disuruh menghitung total biaya optimal. Nah, maka kita cari dulu ya teman-teman, apa yang diketahui di dalam soal ini. 18 miliar itu apa? 13,60% itu apa? Rp85.000 itu apa? Jadi cari dulu apa yang diketahui. 18 miliar tadi adalah kebutuhan kasnya. Lalu I, biaya bunganya ya, atau biaya kesempatannya adalah 13,60%. Kalau kita buat desimal, 13,60 kita bagi 100, maka I-nya adalah 0,136. Kemudian biaya transaksi B adalah 85.000. Yang ditanyakan yang A adalah berapa saldo kas optimal, yakni C-nya berapa rupiah. Kemudian B, saldo kas rata-ratanya berapa rupiah. C, frekuensi transaksi 1 tahunnya berapa kali. D, total biaya optimalnya berapa rupiah. Mari kita hitung yang pertama ya, yang A. Adalah kita disuruh menghitung saldo kas optimalnya ya, C-nya. C rumusnya adalah akar dari 2B kali T bagi I. Maka 2 dikali B-nya adalah 85.000 ya, di sini 85.000 dikali T-nya 18 miliar. Di sini ya, T-nya 18 miliar dibagi I. I-nya adalah 0,136. Kalau kita hitung ini, maka jangan lupa di akar ya. Setelah Anda kalikan ini, kemudian dibagi dengan 0,136, hasilnya Anda akarkan. Maka saldo kas optimalnya adalah 150 juta rupiah untuk kasus ini ya. Berikutnya bagaimana menghitung saldo kas rata-rata? Rumusnya tadi adalah C dibagi 2. Saldo kas optimalnya adalah 150 juta rupiah. Anda bagi 2, maka saldo kas rata-ratanya adalah 75 juta rupiah. Kemudian berapakah frekuensi transaksi 1 tahunnya? Rumusnya adalah T dibagi C ya. T-nya tadi 18 miliar, Anda bagi dengan C-nya. Saldo kas optimalnya adalah 150 juta. Maka frekuensi transaksi 1 tahunnya adalah 120 kali. Ini jawaban yang C ya, bertanya tentang frekuensi transaksi 1 tahun. Lalu yang keempat atau yang D, berapa total biaya optimal? Dengan rumus C bagi 2, C bagi 2 tadi sudah kita hitung ya di jawaban B. C bagi 2 itu tadi hasilnya adalah 75 juta.
Oke, maka C bagi 2 langsung kita tulis 75 juta. Kali I, I-nya adalah 0,136, ditambah T bagi C sudah kita hitung ya, 120. 120 kalikan B. B adalah biaya transaksinya, yakni 85.000. Maka kalau kita selesaikan, 75 juta kita kalikan dengan 0,136, hasilnya adalah 10.200.000. Ditambah 120 kita kalikan dengan 85.000, maka hasilnya adalah 10.200.000. Dua angka ini jika kita tambahkan, maka kita bisa tahu bahwa total biaya optimalnya adalah Rp20.400.000. Inilah contoh kasus dari model Baumol, di mana asumsinya adalah aliran kasnya bisa diperkirakan dengan pola yang tetap. Mari kita bandingkan dengan model Miller-Orr. Kalau tadi model yang sebelumnya model Baumol diasumsikan bahwa pola aliran kasnya tetap, di dalam model Miller-Orr asumsinya adalah saldo aliran kasnya, lebih tepatnya saldo aliran kas hariannya, bersifat random atau acak, tidak konstan seperti model Baumol tadi. Secara grafis, model Miller-Orr dapat disajikan pada grafik di bawah ini, di mana garis H ini adalah batas atas, Z adalah batas bawah, yang paling bawah ini 0 ya, menunjukkan bahwa tingkat saldo kas perusahaan pada level 0 ya, atau tidak memegang kas. Ini contoh ya, pergerakan saldo aliran kas dari waktu ke waktu ya. Nah, di dalam model Miller-Orr, kalau kita ingin menghitung batas bawah kas, ya, batas atas kas, dan saldo kas optimalnya, kita bisa menggunakan rumus seperti yang tampak di slide ini ya. Z, batas bawah kas. Rumusnya adalah akar pangkat 3 dari 3 kali B, di mana B adalah biaya transaksi untuk mengubah sekuritas menjadi kas, kalikan dengan tau kuadrat ya. Ini bacanya simbol ini tau, tau kuadrat. Tau kuadrat adalah varians. Oke, jadi kalau di soal sudah diketahui varians ya atau tau kuadrat, maka nggak perlu lagi ini Anda pangkatkan 2. Karena varians itu sudah tau pangkat 2. Tapi jika di soal yang diketahui adalah deviasi standar atau tau, maka deviasi standar atau tau ini perlu Anda pangkatkan 2. Jadi lihat nanti di contoh kasus ya, yang diketahui varians atau standar deviasi. Kalau yang diketahui varians, berarti nggak usah dipangkatkan 2. Tapi kalau yang diketahui adalah standar deviasi saja, maka perlu dipangkatkan 2. Lalu dibagi 4 kali I, di mana I adalah tingkat bunga harian sekuritas. Ingat ya, tingkat bunga harian sekuritas. Jadi perhatikan. Di soal misalkan apakah tingkat bunganya bulanan atau tahunan, maka kita perlu buat dalam bentuk harian. Itu cara menghitung batas bawah kas. Z ya. Bagaimana kalau ingin menghitung batas atas kas? H. Batas atas kas dapat dihitung dengan cara 3 kali Z ya. Z adalah batas bawah yang sudah kita hitung sebelumnya.
ditambahkan saldo kas minimal perusahaan berapa ya yang ditetapkan. Ini rumus untuk mencari batas atas kas. Lalu, berapakah saldo kas optimal dengan model Miller-Orr? Rumusnya adalah 4 kali Z, di mana Z adalah batas bawah kas, dibagi 3, tambahkan dengan saldo kas minimal. Kalau kita perhatikan, rumus batas atas dan juga saldo kas optimal ini membutuhkan nilai batas bawah ya, ada unsur Z. Oleh karenanya, jangan sampai salah untuk menghitung batas bawah kasnya ini. Karena kalau Z-nya salah, kemungkinan jawaban menghitung batas atas dan juga saldo kas optimalnya salah. Karena dua-duanya ini juga butuh Z atau batas bawah. Mari kita lihat contoh kasus untuk model Miller-Orr. Berdasarkan catatan manajer keuangan CV Bahagia, ternyata pengeluaran kas setiap hari bersifat random atau acak. Nah, yang diketahui ternyata deviasi standar. Deviasi standar kas harian setelah dihitung sebesar Rp7.500.000. Nah, ingat, kalau ini deviasi standar, maka nanti perlu dipangkatkan 2 ya. Di angka Rp7.500.000 ini perlu kita pangkatkan 2 karena masih berbentuk deviasi standar atau tau tadi ya. Kemudian kas yang tidak digunakan diinvestasikan pada sekuritas dengan return per bulan adalah 1,3%. Ini I-nya. Ingat, I-nya masih dalam bentuk per bulan. Nanti perlu kita ubah ke dalam bentuk harian. Kemudian biaya transaksi untuk menjual sekuritas sebesar 75.000. Ini B-nya ya, biaya transaksinya. Lalu ada informasi bahwa manajer ingin menggunakan model Miller-Orr untuk manajemen kas perusahaan. Apabila perusahaan menetapkan saldo kas minimal, nah ini saldo kas minimal yang ditetapkan oleh perusahaan sebesar 5 juta rupiah, tentukan yang A, berapa jumlah sekuritas yang harus dijual pada saat saldo kas mencapai Rp7.500.000. Atau yang A ini menanyakan berapa batas bawah kasnya. Yang B, berapa batas atas kas perusahaan, berarti H ya. Yang A menanyakan Z, yang B menanyakan H. Yang C, berapa saldo kas rata-rata perusahaan ya. Berarti yang C ini menanyakan C-nya ya, saldo kas optimalnya berapa. Kita bisa menerapkan rumus yang tadi ya pada slide sebelumnya ini. Menghitung Z, batas bawah dengan rumus ini, batas atas dengan rumus ini, saldo kas optimal dengan rumus seperti ini. Oke. Dari informasi soal ya, ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh ya, yakni B, biaya transaksinya tadi adalah Rp75.000. Kemudian deviasi standar. Nah, karena di soal yang diketahui deviasi standarnya adalah Rp7.500.000. Lalu I per bulan ya, karena tadi masih per bulan, yakni 1,3%. Kalau kita buat desimal ya, 1,3 dibagi 100, maka I per bulannya adalah 0,013. Ini masih dalam bentuk per bulan. Padahal rumusnya tadi adalah I harus dalam bentuk harian. Maka kita cari I per hari atau tingkat bunga per hari. Yakni 0,013 ini kita bagi dengan 30 ya. Dengan asumsi bahwa satu bulan itu ada 30 hari. Maka I per harinya adalah 0,000433. Lalu ada informasi saldo kas minimal yang ditetapkan oleh perusahaan adalah 5 juta rupiah. Yang ditanyakan A,
berapa Z-nya atau batas bawah, B, berapa batas atasnya, H, berapa rupiah ya, dan C yang ditanyakan adalah C-nya, saldo kas optimalnya berapa rupiah. Mari kita langsung selesaikan untuk yang A, yakni batas bawah atau Z-nya. Dengan rumus akar pangkat 3 dari 3 kali B tau kuadrat, ya ini taunya standar deviasi, maka nanti perlu dipangkatkan 2, dibagi 4 kali I. Kita masukkan ya, angka B, angka tau, dan juga angka I-nya, sesuai yang sudah diketahui dalam soal. Maka akar pangkat 3 dari 3 kali B-nya adalah 75.000 di sini. Lalu dikali dengan deviasi standarnya 7.500.000. Di sini ya, 7.500.000 deviasi standar. Dipangkatkan 2, jangan lupa. Dibagi 4 kali I. I-nya adalah I per hari ya. 0,000433. Ini dia, nilai I per harinya, tingkat bunga hariannya. Maka kita perlu hitung nih ya di kalkulator ya, 3 kali 75.000 dikalikan 7.500.000 pangkat 2. Kemudian Anda bagi hasilnya dengan 4 kali 0,000433. Berapa hasil baginya? Lalu Anda akarkan pangkat 3. Maka akan ketemu Z-nya atau batas bawahnya adalah 19.400.762,01. Sehingga jumlah sekuritas yang harus dijual adalah 19.400.762 rupiah. Jika dibulatkan ya, angka ini kalau kita bulatkan. Jadi koma 2 angka di belakang koma kita abaikan ya. Inilah Z-nya, 19.400.762. Batas bawah kasnya. Lalu berapakah nilai H dan nilai C-nya? Mari kita lihat. Yang B kita disuruh mencari nilai H atau batas atas dengan rumus 3 kali Z tambah saldo kas minimal. Maka 3 kali Z, tadi Z-nya adalah 19.400.762, ditambah saldo kas minimalnya adalah 5 juta. 3 dikali 19.400.762 hasilnya adalah 58.202.286. Tambah 5 juta, hasilnya adalah 63.202.286 rupiah. Inilah hanya atau batas atas kas. Kemudian berapa saldo kas optimalnya atau C-nya? Rumusnya adalah 4 kali Z bagi 3 ditambah saldo kas minimal. Kita langsung selesaikan saja ya. 4 kali Z, Z-nya adalah 19.400.762. Kemudian kita bagi 3, ditambah saldo kas minimalnya adalah 5 juta. Oke, maka 4 kali 19.400.762 kita bagi 3, hasilnya adalah 25.867.682,67. Kita tambahkan dengan 5 juta. Maka hasilnya adalah 30.867.682,67. Jika kita bulatkan angka ini, maka saldo kas optimal untuk kasus ini adalah 30.867.683
rupiah. Inilah C-nya atau saldo kas optimal dengan menggunakan model Miller-Orr. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang manajemen kas. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.